Selamat siang, selamat datang di Kabar Oto YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Di samping gua udah ada salah satu compact SUV terbaru dan andalan dari Kia. Dengan trim tertinggi, ini dia, Kia Seltos GT Line. Oke Sobat Kabar Oto, di samping gue sudah ada compact SUV dari Kia, yaitu Kia Seltos. Tapi di samping gue ini adalah trim tertingginya, yaitu trim GT Line. Dimana Kia Seltos sendiri memiliki 3 trim, yaitu yang paling rendah yaitu tipe EX, EX Plus, dan yang terakhir yang di samping gue, GT Plus. Apa aja perbedaannya dibandingkan trim 2 di bawahnya? Mari kita bahas dari segi tampilan dulu. Dari segi tampilan sebenarnya tidak ada bedanya sama sekali, hanya penambahan aksen merah. Kalau bisa kita lihat nih, yang ada di area bumper bawah, plus juga badge dari GT Line sendiri yang ada di depan dan juga ada di belakang. Sedikit lagi geser kita ke samping. Kita bisa menemukan di sektor kaki terdapat penambahan warna merah di dop dari pelek yang berukuran 17 inci ini. Plus juga kalipernya diberikan aksen warna merah agar terlihat senada dengan area front fascia. Begitupun di area bawah, di area side skirt, di sini kita bisa lihat terdapat juga aksen warna merah. Jadi untuk trim GT Line ini sendiri kurang lebih dari segi tampilan hanya diberikan aksen warna merah dan juga fitur-fitur pelengkap lainnya. Tapi sekarang kita akan bahas mesinnya. Gua akan buka. Ini dia Sobat Kabar Oto penampakan dari ruang mesin Kia Seltos trim GT Line. Di mana mesinnya sendiri merupakan mesin bensin 1400 cc dengan TGDI. T-nya sendiri mewakili dari turbo, dan juga mesin ini sendiri dapat menghasilkan tenaga 138 daya kuda dan torsi 242 Nm. Mesin ini disambungkan dengan transmisi otomatis dual clutch dengan 7 percepatan. Setelah kita ngebahas ruang mesinnya, sekarang kita akan ngebahas area bagasinya. Seberapa luas sebagai sebuah compact SUV yang pastinya bisa diandelin untuk bermain di dalam kota maupun diajak jalan-jalan keluar kota. Let's go, kita lihat. Ini dia Sobat Kabar Oto penampakan dari ruang bagasinya. Dan sekedar informasi bahwasannya untuk backdoor dari Kia Seltos ini sendiri belum otomatis, tapi masih menggunakan sistem sekali pencet dan langsung terangkat dan tidak ada tombol-tombol tambahan lagi. Dan sekarang kita akan membahas area bagasinya. Mungkin ini bisa kita sedikit singkirkan dulu supaya lebih jelas tampilannya. Ini dia Sobat Kabar Oto, dengan kapasitas 433 liter, rasanya 2 koper berukuran besar serta 4 ransel berukuran sedang bisa banget dibawa oleh Sobat Kabar Oto untuk dimasukin ke dalam area bagasi dari Kia Seltos GT Line, yang pastinya asik banget buat diajak keluar kota, apalagi kalau mau naro oleh-oleh, karena sebentar lagi kan udah musim lebaran nih. Tapi buat yang berpikir kayaknya kalau mudik perlu bagasi yang lebih luas lagi, tenang aja. Jok belakangnya ini masih bisa dilipat dengan metode pelipatan 60-40.
rasanya masih sangat cukup untuk sebuah kapasitas compact SUV di area bagasinya. Nggak usah lama-lama, sekarang kita langsung masuk area kabinnya. Kira-kira ada fitur apa aja yang sekiranya bisa dimanfaatkan, dan juga kita akan mau lihat seberapa mewah dan kerennya kabin dari Kia Seltos trim tertinggi, trim GT Line. Dan ini dia merupakan area kabin dari Kia Seltos dengan trim GT Line. Kita akan coba nyalain dulu. Untuk pertama, dan kita akan coba melakukan impresi pertama. Yang pertama yang bikin kelihatan mewah adalah head-up display-nya yang memiliki tampilan yang sangat futuristis. Ditambah kalau di area depan kita bisa lihat speedometer analog dan odometer analog disandingkan dengan layar MID digital yang cukup lebar, dan dapat menampilkan berbanyak informasi penting dari fitur-fitur yang sedang bekerja dari Kia Seltos GT Line. Kia Seltos GT Line juga di area lingkar kemudi sudah dilengkapi dengan cruise control dan juga pedal shift nih Sobat Kabarto, dengan transmisi dual clutch otomatis 7 percepatan. Plus kalau bisa kita lihat sedikit gesek ke samping, di sini sudah ada monitor infotainmentnya yang cukup gede dengan sistem layar sentuh. Dan kalau kita nengok ke bawah lagi, Sobat Kabarto bisa menemukan di compact SUV Kia Seltos terdapat wireless charging yang dapat difungsikan dengan power outlet juga ada beberapa. Dan yang bikin kerennya adalah di sini ada drive traction, di mana terdapat total ada 3 mode berkendara dan juga ada 3 mode untuk tractionnya. Yang pertama kita bisa lihat di sini terdapat mode normal, eco, dan juga sports. Terus untuk tractionnya sendiri ada untuk snow, mud, dan juga sand, di mana terdapat 3 pilihan salju, lumpur, dan pasir yang pasti banyak digunakan di luar negeri nih sob. Sedikit nengok ke atas, bahwasannya kita bisa lihat di sini terdapat electric sunroof yang pastinya membuat Kia Seltos GT Line terlihat lebih elegan. Sedikit nengok ke samping kanan, di sini terdapat tombol yang fungsinya untuk penentuan intensitas cahaya dari headlamp yang dapat disetting sampai maksimal intensitasnya 20, dan paling minimnya tingkat keredupannya adalah 1. Jadi dapat membantu banget nih buat Sobat Kabarto untuk adjust saat berkendara malam hari dengan tingkat kegelapan mungkin yang cukup tinggi, bisa dikasih illumination yang max yaitu di angka 20. Ngomong-ngomong soal kenyamanan berkendara, nggak sah rasanya kalau kita nggak ngebahas drive position, dimana kalau kita ini sudah gua aja sesuai dengan postur tubuh gue yang 180 up kecil, dan dapat dilihat headroomnya bener-bener lega banget. Kalau bisa diukur bisa mencapai 2-3 kepalan tangan gua. Dan untuk legroomnya ini masih cukup lega banget nih sob. Oh ya Sobat Kabarto, ngomong-ngomong tombol-tombol yang ada di area transmisinya, kita bakal kasih tahu juga bahwasannya terdapat tombol-tombol penting yang sangat membantu kenyamanan Sobat Kabarto saat berkendara. Yang pertama, di sini terdapat tombol untuk ventilasi udara yang ada di area jok pengemudi dan juga penumpang depan, di mana terdapat pengaturan tekanan angin sebanyak 3 poin. Dan yang mau buat parkir mundur, jangan salah, ternyata di sini ada view kamera yang dapat difungsikan saat mau mundur nih sob. Nah, jadi kameranya dapat berganti. Satu hal lagi yang menarik dari area kabin dari Kia Seltos GT Line, di mana unsur stitching warna merah di sini sangat kaya banget nih sob. Plus ada emboss GT Line di area jok pengemudi dan juga jok penumpang depan yang membuat area kabin semakin sporty. Tanpa berlama-lama, sekarang gue akan kasih tahu rasanya jadi penumpang di Kia Seltos Trim GT Line.
ini dia situasi kalau misalnya kita jadi penumpang di area kabin belakang Kia Seltos GT Line, dimana di depan udah merupakan setup dari driving position gua, dan juga kalau kita lihat legroomnya bener-bener masih lega banget nih sob. Ditambah di belakang jok pengemudi ini sendiri dan juga jok penumpang depan ada sedikit lekukan yang membuat space dari legroom semakin luas. Plus kalau di belakang kita disuguhin double blower dengan kisi-kisinya terdapat 2, plus port charging Type C, dan juga ada slot untuk penempatan smartphone. Lihat lebih dalam lagi, di sini ada armrest yang udah menyatu dengan bottle holder, yang pastinya ini termasuk kokoh ya sob, dan untuk mengaksesnya pun cukup mudah dikarenakan terdapat satu tali yang sekiranya dapat ditarik untuk mempermudah akses mengeluarkan dari armrest. Gak usah berlama-lama, sekarang gue akan langsung melakukan test drive untuk merasakan impresi berkendara bareng Kia Seltos trim GT Line. Kita akan melihat gimana performa dari mesin 1400cc TGDI-nya yang pastinya keren banget. Let's go, kita go! Oke Sobat Kabaroto, inilah waktu yang dinanti-nanti. Jadi gua berkesempatan untuk melakukan impresi berkendara dari Kia Seltos dengan trim tertinggi atau varian tertinggi, yaitu Kia Seltos GT Line. Kia Seltos sendiri memiliki 3 trim nih sob. Yang pertama tipe atau trim EX, yang kedua yang varian tengahnya yaitu EX Plus, dan varian tertinggi yaitu GT Line. Untuk mesinnya sendiri sebenarnya tidak ada perubahan atau tidak ada pembeda dari 3 trim tersebut, hanya dari segi tampilannya aja yang tadi gue udah bahas di awal video. Tapi gue akan mention lagi ke Sobat Kabaroto bahwasannya mesin dari Kia Seltos dengan trim GT Line ini memiliki kapasitas 1400cc bensin dengan TGDI. T-nya sendiri itu merupakan inisial dari turbo nih sob. Dan sekedar informasi juga buat Sobat Kabaroto semuanya, bahwasannya mesin 1400 TGDI-nya ini dapat menghasilkan tenaga 138 daya kuda dan juga torsi maksimal 242 Nm. Jadi untuk sebuah mid SUV atau compact SUV, tenaga serta torsinya dirasa cukup banget untuk dibawa di area dalam kota maupun luar kota untuk piknik-piknik santai nih Sobat Kabaroto. Mesin 1400cc TGDI-nya ini disambungkan ke transmisi dual clutch otomatis 7 percepatan. Jadi rasanya menggunakan Kia Seltos dengan trim tertinggi ini cukup nyaman banget nih sob, karena seluruh kemudahannya telah diakomodir oleh Kia. Dan yang menariknya juga, untuk kenyamanan berkendaranya kita diberikan opsi mode berkendara sejumlah, sebenarnya cuma 3, tapi kalau di total ada 6. Jadi di sini ada mode Eco, normal, dan Sport, plus 3 tambahannya ada lagi mode lumpur atau mode mud, mode snow, dan juga mode sand atau mode pasir yang biasanya banyak digunakan di negara-negara yang memiliki musim salju. Dikarenakan kita sekarang lagi review di tengah hujan yang intensitasnya menurut gua lumayan tebal. Jadi dari seharian kita syuting lumayan intensitasnya lumayan tinggi nih. Maka gua sekarang akan coba tes kekedapan kabinnya dulu kali ya, karena terkadang bagi Sobat Kabaroto semua yang pengen meminang sebuah mobil, pasti unsur kekedapan jadi salah satu faktor penting. Apalagi kekedapan kabin itu bisa banget menunjang kenyamanan berkendara maupun penumpangnya sendiri nih kalau Sobat Kabaroto biasa disetirin.
Dari impresi berkendara yang kita lakukan seharian ini, gue menyimpulkan bahwasannya untuk kekedapan kabin termasuk cukup dengan curah hujan yang lumayan tebal nih intensitasnya. Dan untuk kekedapan kabin dari segi hujan dirasa cukup. Untuk suara bising dari luar juga dirasa dapat diredam dengan interior yang cukup baik. Nah, sekarang kita akan ngebahas impresi dari interiornya nih sob. Untuk interiornya sendiri, yang bikin kerennya adalah Kia Seltos GT Line sudah dilengkapi dengan head-up display yang sangat proper. Dan lagi-lagi, kalau ngomongin soal hujan, gue harus kasih tahu bahwasannya ke Sobat Kabaroto, wiper dari Kia Seltos GT Line ini punya beberapa mode. Yang terbaiknya atau top of the line-nya adalah wipernya sudah ada mode auto rain sensing. Jadi wiper akan bergerak sesuai dengan intensitas atau curah hujan yang menerpa area kaca depan. Lanjut lagi, kita akan membahas mengenai visibilitas berkendara. Dari segi kaca depan cukup luas, dan dari pilar A blind spotnya cukup sedikit ya, atau tidak terlalu mengganggu. Dan juga kalau kita nengok ke kaca belakang, dikarenakan area buritannya atau area pantat dari Kia Seltos GT Line ini sendiri tidak terlalu landai, jadinya kacanya sendiri pun termasuk cukup luas dengan sudut pandang yang masih mumpuni apabila kita melihat dari spion tengah. Dibanderol 415 jutaan, kira-kira apa aja nih yang menarik dari Kia Seltos dengan trim tertinggi, yaitu trim GT Line, selain dari area eksteriornya yang seperti tadi gue udah bahas, bahwasannya memiliki pembeda dari segi tampilannya. Yang pertama, kita akan membahas konstruksi dari Kia Seltos ini sendiri. Kia Seltos ini sendiri memiliki konstruksi yang sangat baik dengan fitur yang dinamakan AHSS. AHSS sendiri artinya adalah Advanced High Strength Steel. Jadi untuk komponen dari rangka mobil Kia Seltos ini sendiri memiliki kekuatan yang cukup baik, tapi tidak melupakan kesan ringannya. Jadi dengan besi yang cukup kuat ataupun baja yang cukup kuat, maka konstruksinya dari Kia Seltos GT Line ini dirasa cukup baik. Selain itu, 415 jutaan kita juga udah bisa dapat sebuah compact SUV yang punya cruise control. Dan transmisinya sendiri yang tadi gue udah bilang dual clutch, 7 percepatan, plus didukung dengan pedal shiftnya nih sob. 415 jutaan dapat apa lagi dari Kia Seltos trim tertinggi ini? Yang pasti nggak sah namanya kalau misalnya kita ngebahas sebuah compact SUV tapi kita nggak ngebahas kapasitas bagasinya. 433 liter sob, merupakan kapasitas yang patut dipertimbangkan oleh konsumen ataupun sobat Kabaroto semua yang ingin meminang Kia Seltos, karena 433 liter termasuk cukup luas untuk sebuah ukuran bagasi compact SUV, plus dapat mengangkut banyak muatan. Udah gitu, semakin kerennya lagi, jok belakang memiliki metode pelipatan 60-40 yang pastinya dapat membantu area bagasi semakin luas. Ngomongin soal dimensi, dengan dimensi yang sebenarnya nggak terlalu besar, tapi mungkin buat sobat Kabaroto yang tidak terbiasa membawa sebuah compact SUV, lebih terbiasa membawa mobil-mobil kecil, dan khawatir untuk parkir, takut nyenggol ketika apalagi parkir paralel, mau mundur, mau parkir paralel, ataupun mau keluar dari parkiran, tenang aja, karena Kia Seltos sudah disematkan fitur parking distance warning. Jadi sudah pasti dari setiap sudutnya sudah terdapat sensor yang dapat memperingatkan apakah mobil sudah mepet
sama kendaraan lain atau belum. Dan yang lebih asiknya lagi, ternyata Kia Seltos GT Line sudah dilengkapi dengan rear parking camera yang pastinya dapat mendukung Sobat Kabaroto saat mau coba parkir mundur dan belum terbiasa, dengan intensitas brightness-nya yang dapat di setup, plus kontrasnya pun dari kameranya dapat di setup. Dibekali dengan electric sunroof yang masih menggunakan tombol di area atas, sangat mudah diakses. Tapi untuk traynya sendiri masih menggunakan manual seperti ini. Kia Seltos sendiri juga punya yang namanya fitur wireless charging. Jadi buat smartphone Sobat Kabaroto semua yang sudah support wireless charging, nggak perlu repot-repot lagi nyolok, tinggal taruh mobil jalan, pasti langsung smartphone Sobat Kabaroto akan langsung terisi dayanya. Oke Sobat Kabaroto, segitu dulu impresi berkendara dan juga review dari Kia Seltos dengan trim tertinggi, yaitu trim GT Line, dengan tampilan yang benar-benar beda banget dibandingkan dengan tipe iX maupun iX Plus. Rasanya 400 jutaan sah banget buat disematkan atau dibanderol di sebuah compact SUV sekelas Kia Seltos GT Line. Oke, segitu dulu Sobat Kabaroto, gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.